Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa nama asli Imam An-Nawawi? Siapa nama asli Imam An-Nawawi? Lihat di cover bukunya itu kan ada. Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. Ada? Tidak ada. Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. Rawahul Bukhari an Anasin Ibn Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Siapa nama asli Anas? Siapa nama asli Anas bin Malik? Nama aslinya Anas, ya. Ibunya siapa namanya? Ummu Anas. Ibunya namanya siapa? Ummu Sulaim. Yang terkenal, ya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau punya suami namanya Malik bin Nadhr. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tulis di sini. Ini wanita hebat, namanya Ummu Sulaim. Beliau punya suami namanya Malik bin Nadhr. Nah, Malik bin Nadhr ini ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Ummu Sulaim masuk Islam. Malik bin Nadhr enggak mau masuk Islam. Lalu dia memberi ultimatum kepada istrinya, jangan kamu ajak anakku untuk masuk Islam. Tapi Ummu Sulaim justru mengajak Anas masuk Islam. Akhirnya Malik bin Nadhr minggat. Dia meninggalkan Madinah dan mati gak tahu agamanya apa. Yang jelas dia mati kafir. Kemudian Ummu Sulaim nikah lagi dengan seorang lelaki yang waktu itu masih musyrik. Namanya siapa? Abu Talha. Abu Talha. Dilamar oleh Abu Talha. Apa maharnya? Apa maharnya? Beliau tidak minta apapun, cuman Abu Talha diminta masuk Islam. Sehingga maharnya Ummu Sulaim adalah Islamnya suaminya. Tidak ada wanita yang maharnya lebih tinggi melebihi maharnya Ummu Sulaim. Baik, Anas bin Malik dihadiahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi SAW di usia 10 tahun. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang memberikan hadiah kepada anda. Aku tidak punya apapun. Beliau seorang janda. Suaminya minggat sebelum nikah dengan Abu Talha. Selain seorang anak yang paling berharga bagiku, yaitu Anas. Silahkan anda jadikan sebagai pembantu. Akhirnya Anas dijadikan pembantu Nabi SAW, sehingga gelarnya Anas apa? Gelarnya Anas Khadimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gelarnya Anas, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembantu itu mulia enggak? Tergantung yang dibantu, ya. Khadimul Haramain, pelayan dua kota suci, itu gelarnya siapa? Gelarnya siapa? Pelayan dua kota suci, gelarnya siapa? Semua raja Saudi. Semua raja Saudi gelarnya Khadimul Haramain. Kalau rajanya Jogja, gelarnya apa? Hamengkubuwono. Kalau Solo, Mangkunegara. Sehingga masing-masing raja itu punya gelar. Gelarnya raja ini gelarnya raja ini, dan seterusnya. Nah, gelarnya raja Saudi itu pembantu. Tapi pembantu dua kota suci. Khadimul Haramain, pembantu atau pelayan dua kota suci.
Gelarnya Anas bin Malik juga pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia enggak? Mulia. Andaikan Anda diminta untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak digaji, mau? Yang benar. Baik. Dan tentu saja Anas tidak dibayar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas usia berapa? Ada yang tahu? Ada dapat hadiah enggak? Hadiah masih ada? Oh, masih ada. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas usia berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas usianya 20 tahun. Baik, kita lanjutkan. Qala, Anas bercerita, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami baru saja pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabuk itu di mana? Utara jauh Madinah, ke arah Syam. Syam itu di mana? Bagian utara Jazirah Arab. Ada Palestina, ada Yordan, ada Lebanon, Suriah, itu Syam. Tabuk itu di pinggiran selatan Syam. Jadi masih masuk Jazirah Arab, tapi bagian utara atau selatannya Syam. Kira-kira 800 atau 900 kilo dari Madinah ke Tabuk. Sepulang Nabi SAW dari Tabuk, faqala, beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati. Ada beberapa orang yang tertinggal di Madinah, tidak ikut dalam peristiwa perang Tabuk. Ma salakna syi'ban wala wadiya. Apapun yang kita lakukan dalam perjalanan ini, baik melewati lembah atau melewati pegunungan, illa wahum ma'ana, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kita, karena mereka membersamai kita. Habasahumul udhru, mereka tertahan karena punya uzur. Yang dimaksud itu siapa? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Ada beberapa sahabat yang dia sakit, dia punya uzur sehingga tidak bisa ikut berangkat bersama Nabi SAW. Jasadnya di Madinah, tapi hatinya bersama rombongan kaum muslimin ikut jihad. Maka mereka berangkat dengan hatinya, walaupun jasadnya tertinggal di kota Madinah, karena ada uzur. Baik. Peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi tahun berapa? 9 Hijriah. Nabi SAW mengajak kaum muslimin semuanya untuk keluar. Yang laki-laki yang siap jihad, keluar ikut bersama Rasulullah SAW menuju Tabuk. Dengan jarak perjalanan berapa tadi? 900-an kilo. 1 bulan perjalanan. Dan itu di musim panas sebelum kurma panen. Sehingga perbekalan makanan ketika itu terbatas. Maka pasukan perang Tabuk itu disebut dengan Jaishul Usrah. Disebut Jaishul Usrah. Jaish itu artinya pasukan. Al-Usrah, inna ma'al usri yusra. Pasukan melarat. Pasukan yang dalam kondisi kesulitan. Kenapa? Karena bahan makanannya terbatas. Dan harus melintasi padang pasir dengan jarak 900 kilo. Perjalanan jauh selama 1 bulan. Maka dalam peristiwa perang Tabuk ini ada ujian besar bagi kaum muslimin. Sehingga banyak yang izin, terutama orang-orang munafik. Nah, disitulah para ulama mengatakan ada 5
jenis orang yang tidak ikut. Yang pertama, orang yang diizinkan Nabi, ditugaskan untuk menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, jaga di Madinah. Jadi Madinah tetap harus ada pemimpinnya, maka ada yang ditugaskan untuk jaga, dan beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nggak boleh ikut. Kamu gantikan aku di Madinah, jadi pemimpin Madinah sementara karena Nabi SAW mau meninggalkan Madinah. Tapi Ali tetap memaksa pengen ikut. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ali, "Amatarda an takuna bi manzilati Harun min Musa." Apakah kamu tidak merasa bahagia ketika posisimu sebagaimana layaknya Harun ketika ditinggal oleh Musa? Musa meninggalkan Bani Israel untuk menghadap Allah Ta'ala, dan yang menggantikan sebagai pemimpin jaga ini Bani Israel siapa? Nabi Harun. Baik, yang kedua, ada orang yang tertinggal karena punya uzur. Tertinggal karena uzur. Seperti yang sudah tua, yang sakit, anak-anak, ibu-ibu yang tidak wajib jihad, dan seterusnya. Sehingga mereka ini batinnya ada bersama pasukan, tapi jasadnya tertinggal di Madinah. Yang ketiga, orang yang tertinggal tidak ikut, ya, kemudian tidak punya uzur, lalu menyusul. Dia tidak ikut, tidak punya uzur, tapi setelah itu dia menyusul. Di antara yang mengalami seperti ini ada seorang sahabat namanya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah sehat walafiat, dan saat ada panggilan jihad beliau merasa berat karena sebentar lagi kebunnya akan panen, dan kekayaan orang ketika itu yang paling dominan adalah hasil kebun. Hingga akhirnya setelah pasukan Nabi SAW berangkat, Abu Khaythamah belum berangkat. Beliau datang ke kebun, dan beliau punya dua istri. Kedua istrinya menyiapkan tenda di kebunnya Abu Khaythamah, dan mempersilahkan Abu Khaythamah, silakan mau milih mau istirahat di mana, di tenda pertama atau tenda kedua. Abu Khaythamah masuk kebun itu, dan di kebun itu rindang, ada banyak makanan, ada banyak minuman bersama istrinya. Lalu beliau teringat, Nabi SAW kepanasan, aku berada di dalam tenda bersama istriku, aku nggak boleh seperti ini. Akhirnya beliau bilang kepada istrinya, aku tidak akan mendekati kalian sampai menyusul Rasulullah SAW. Semua yang sudah disiapkan istrinya ditinggalkan, ya. Berangkat menyusul Nabi SAW sendirian, ya. Berangkat menyusul Nabi SAW sendirian. Coba bayangin ya, Anda sudah masak, sudah siap dihidangkan, tiba-tiba ketika suaminya mau makan, ingat jam kajian. Saya tidak akan makan sebelum saya berangkat kajian. Nah, kira-kira gimana? Karepmu. Lunga kono. Baik. Akhirnya berangkatlah Abu Khaythamah menyusul Nabi SAW. Nah, saat pasukan Rasulullah SAW singgah, ada sahabat yang lapor, ya Rasulullah, ada orang sendirian datang mendekat ke kita. Kemudian Nabi SAW melihat dari kejauhan. Lalu beliau mengatakan, kun Aba Khaythamah. Itu adalah Abu Khaythamah. Itu Abu Khaythamah. Nah, seperti ini jadi bahan pelajaran bagi kita.
Mungkin ketika beramal itu pernah ketinggalan. Teman-temannya sudah khatam Quran di awal Ramadan, 10 hari sudah khatam, 5 hari sudah khatam. Jenengan berapa? 1 juz belum selesai. Ayo dikejar. Ini seperti rombongan yang sedang menuju Allah, sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Lah kok sampean ning guri kene dhewean, nyantai-nyantai, kejar, itu sedang melakukan perjalanan. Nah, Abu Khaythama seperti itu. Maka beliau mengejar rombongan Nabi SAW untuk berjihad. Akhirnya berhasil bergabung dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, orang yang tertinggal. Kemudian yang kedua, dia tidak punya uzur. Tidak punya uzur, tidak menyusul, tapi menyesal. Tidak menyusul, tapi menyesal. Sehingga dia nggak banyak alasan ketika Nabi SAW pulang. Orang ini dihukum oleh Rasulullah SAW dengan cara diboikot. Salah satu contohnya siapa? Nama sahabat yang diboikot. Ya? Ka'ab bin Malik. Contohnya sahabat Ka'ab bin Malik. Ini yang cukup terkenal kisahnya karena disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin ada hadis panjang sekali, mungkin 2 lembar ya, menceritakan tentang peristiwa pemboikotan Ka'ab bin Malik. Diboikot oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 40 hari. Tidak ada satupun orang yang boleh menegur, salam pun gak dibalas. Sampai istrinya gak boleh ngomong sama dia. Akhirnya istrinya dipulangkan. Yang kelima, orang yang tertinggal, tidak punya uzur, tidak menyusul, dan tidak menyesal. Ini munafik. Ini gerombolan orang munafik. Dan atas peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah. Ya. Maka di surat Taubah ada satu potongan cerita tentang keberadaan orang-orang yang tertinggal di Madinah, namun dia punya uzur. Allah berfirman, "Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan." Tidaklah mereka mengeluarkan infak yang kecil maupun yang besar. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka menempuh sebuah lembah illa kutiba lahum, kecuali mereka yang tertinggal itu mendapatkan pahala yang sama, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga ada orang yang dia melakukan perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah. Dalam perjalanan ibadah itu ada orang yang berangkat dengan jasad dan hatinya. Lahir batin berangkat. Ini yang amalnya sempurna. Orang ini amalnya sempurna. Ada yang berangkat dengan hati tanpa jasad. Semangatnya ada, tapi fisiknya tidak bisa berangkat. Ini dapat pahala seperti yang pertama. Yang ketiga, berangkat dengan jasad tanpa hati. Ini kosong, gak dapat pahala. Misalnya
kajian rutin atau kegiatan ibadah rutin. Pas hari Senin ini ada yang sakit, sehingga beliau tidak bisa berangkat. Tapi hatinya pengen untuk berangkat. Maka mungkin dia hatinya duduk di masjid, walaupun jasadnya sedang berbaring di rumah karena sakit. Maka orang ini tetap dapat pahala. Sebaliknya ada yang datang di masjid, jasadnya duduk di masjid, tapi dalam pikiran dia arisan, COD-an, makan-makan, ketemu konco, bukan untuk ngaji. Ada ya kayak gitu. Nah, fenomena manusia yang hadir dengan jasad tanpa arwah. Jadi jasadnya ada di tempat ibadah, tapi hatinya tidak hadir di situ. Karena dia sebenarnya tidak punya niat untuk kajian, tapi cuman pengen ya lihat. Atau niat utamanya COD-an ya. Atau niatnya hanya pengen makan-makan. Nah, sehingga janjian sama temannya, nanti habis ini kita mampir sini ya. Ya. Iuran. Terus pas habis kajian, dia datang niatnya untuk itu. Nah, maka selesai kajian, alhamdulillah, senang sekali dia. Kalau kajian sudah selesai. Sepanjang kajian masih berlangsung, bolak-balik delok jam ini. Buka rampung. Ya. Baik. Mungkin Anda pernah mengalami seperti itu terkait kegiatan ibadah haji. Dari sekian ribu jamaah haji di Indonesia, ada banyak tragedi dan banyak peristiwa di situ ya. Sehingga ada yang sudah siap berangkat di cancel karena belum memenuhi ini. Kadang satu aturan kecil saja dia gagal berangkat. Ada yang dia sudah siap berangkat, sudah naik pesawat sampai sana tertahan. Ternyata visanya belum keluar, hanya bisa di bandara. Sampai di Jeddah saja nggak bisa haji. Ada yang ini, ada yang itu, dan beragam. Ada yang sudah berhasil, tapi di Arafah, di Muzdalifah, di Mina cuman selfie. Paling eksis di mana-mana eksis. Jadi ternyata beragam juga orang yang berangkat haji itu. Ada yang mereka pingin sekali haji. Saat musim haji dia nonton siaran live. Wah, lagi wukuf di Arafah. Hatinya ada di mana? Hatinya di Arafah atau di lapangan? Hatinya ada di Arafah. Dia pengen di Arafah. Tapi jasadnya ada di tanah air karena dia punya uzur nggak bisa berangkat sebab tabungannya belum cukup. Dan beragam kondisi manusia. Maka yang penting adalah coba Anda berangkat dengan batin, karena kekuatan batin inilah yang menyebabkan seseorang bernilai pahala. Sirtum jusuman wasirna quluban. Kalian berangkat dengan jasad kalian, tapi kami berangkat dengan batin kami. Dan orang yang punya pahala adalah ketika batinnya mendahului jasadnya. Ada banyak sekali amal soleh yang mungkin belum bisa kita jangkau. Ada yang belum pernah umroh? Ada ya? Pengen umroh nggak? Pengen. Batinnya ada di mana? Kalau lihat orang tawaf itu, Masya Allah Pak, saya seperti di tengah Ka'bah. Nggak mungkin ya. Kalau lihat orang tawaf, saya seperti ingin ikut dalam arus orang tawaf. Hatinya ada di sana, tapi jasadnya ada di sini karena dia belum punya kemampuan untuk itu. Insya Allah bagi mereka yang sudah punya niat-niat yang saleh, ada yang diwujudkan oleh Allah dan ada yang belum terwujud. Bagi mereka yang sudah punya niat dapat pahala. Walhamdulillah. Demikianlah kekuatan niat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas. Dari Abu Yazid namanya Ma'an
Ma'an bapaknya namanya Yazid bin Akhnas, dua-duanya sahabat. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Beliau, bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat. Ma'an sahabat, Yazid sahabat, Al-Akhnas sahabat. Kana abi yuridu akhraja dananir. Ma'an bercerita, ayahku ingin bersedekah dengan beberapa dinar. Yatasaddaqu biha, ingin beliau sedekahkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Lalu ditaruh, dikasihkan kepada seseorang yang ada di masjid. Jadi Ma'an melihat bapaknya datang ke masjid, ketemu orang itu dikasih uang dinar. Faji'tu fa'akhadtuha. Lalu aku pun langsung menyusul menemui orang yang dikasih bapak tadi, kemudian uangnya saya ambil. Fa'ataituhu biha. Lalu aku bawa ke bapak. Faqala, kemudian bapaknya bilang, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, aku enggak ngasih kamu. Aku ngasih si A. Paham konteksnya ya? Si A sedang di masjid. Kemudian Yazid ini siapa? Bapaknya Ma'an. Ada orang namanya Ma'an. Yazid ngasih uang kepada si A yang ada di masjid. Ma'an melihat, loh kok bapak saya ngasih duit ke si A. Langsung Ma'an mendekat ke si A, uangnya diambil. Yazid marah dan beliau bilang, wallahi ma iyyaka aradtu. Wallahi, bukan kamu yang mau saya kasih. Fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun melaporkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan pahala sesuai yang kau niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kau mendapatkan duit seperti yang kau ambil wahai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa ada orang yang dia meminta hak dari ayahnya, karena si Ma'an ini anaknya siapa? Yazid. Yang lebih berhak untuk dapat itu aku. Kok bapak malah ngasih ke orang lain? Akhirnya saat uang itu dikasihkan ke orang lain, sama Ma'an langsung diambil. Aku lebih berhak. Dan itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Yazid tetap dapat pahala enggak? Dapat. Kenapa? Dia sudah berniat untuk ngasih dan bahkan sudah dikasihkan. Ma'an diizinkan oleh Nabi SAW karena beliau anaknya Yazid, sehingga dibolehkan untuk mengambil itu. Nah, dari sini kita bisa dapat pelajaran ya, tentang amal yang salah tapi niatnya benar. Tentang amal yang salah tapi niatnya benar. Amal yang salah namun niatnya benar, itu ada dua keadaan. Yang pertama, disengaja. Sengaja salah, apapun niatnya, mau niat benar, mau niat salah, ini tetap salah. Misal ya, maling untuk sedekah. Apa hukumnya? Dosa. Yang bersangkutan berdosa karena dia maling, sedekahnya tidak diterima karena tidak boleh sedekah dari harta haram. Gitu. Sehingga kalau sengaja salah, walaupun niatnya benar, maka dia tetap disalahkan. Contoh, ada orang baca Quran jam 10 malam pakai corong masjid, wah, puanter gitu ya, sehingga ganggu
lingkungan. Ganggu lingkungan. Kemudian ketika dia dilarang, loh, ini kan dalam rangka syiar. Niatnya apa? Dalam rangka syiar. Apapun alasanmu, praktekmu salah. Ini waktunya orang istirahat. Yang seharusnya kau menghargai, ya, kau menghargai ruang dengar masyarakat. Jangan diganggu dengan suara-suara yang mereka mau istirahat. Maka perbuatan ini salah walaupun niatnya mungkin niat dia benar, pengen memperdengarkan Quran, tapi bukan seperti ini caranya. Baik. Sehingga perbuatan yang disengaja salah walaupun niatnya benar tetap salah. Nah, yang kedua, perbuatan yang salah niatnya benar tidak sengaja. Tidak sengaja atau tidak tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu berbuat salah, ya, ngertinya dia itu ini udah benar, dan dia punya niat yang baik, maka tetap berpahala. Seperti contoh ya, ada orang bayar zakat fitrah pakai duit. Nah, biasanya zakat fitrah pakai apa? Beras, pakai bahan makanan. Tapi dia bayar zakat fitrah pakai duit. Diserahkan kepada fakir miskin pakai duit. Dalam pikiran dia, orang ini butuh uang jajan. Saya kasih santunan dalam bentuk uang agar dia bisa bebas membelanjakan. Dia nggak ngerti kalau sebenarnya itu nggak boleh. Ngertinya dia zakat itu boleh pakai duit, boleh pakai beras, bebas. Maka dalam hal ini, menurut pendapat yang kuat bahwa zakat fitrah itu harus beras atau bahan makanan, dia salah nggak? Salah. Niatnya bagus nggak? Bagus. Sengaja nggak? Tidak, karena tidak tahu. Insya Allah paham ya? Baik, walhamdulillah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya orang punya niat yang baik. Jadi selalu menjaga niat yang baik. Saya selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain dengan niatnya. Walaupun dalam amaliyahnya bisa jadi ada yang salah. Di depan ada yang kosong. Dia baru datang. Niatnya biar dekat dengan proyektor. Langsung melangkah dari belakang ke depan. Ganggu nggak? Ganggu. Niatnya baik nggak? Baik. Dia nggak tahu kalau ngelangkah ini nggak boleh. Maka yang bersangkutan insya Allah dapat pahala karena mau mendekat ketika kajian, tapi salah dari sisi amaliyah. Baik, walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Masya Allah, Imam Nawawi itu hafal nasabnya orang ini ya. Siapa nama sahabat ini yang kita baca tadi? Siapa namanya? Abu Ishaq itu kunyahnya. Siapa namanya? Anda kenal, terkenal dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunyahnya Abu Ishaq. Pernah dengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas? Hah? Pernah ya? Baik. Beliau termasuk siapa? Sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf. Ketemu dengan Nabi SAW di Kilab. Rasulullah SAW itu punya jalur nasab dengan Nabi SAW. Salah satu kakek beliau adalah Kilab bin Kilab. Baik. Dan beliau dari Bani Zuhrah Az-Zuhri.
Ada 2 sahabat yang dijamin masuk surga, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang berasal dari Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Itu dari Bani Zuhrah. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Ahadul Asyrah, salah satu di antara sahabat dari 10 sahabat al-masyhudi lahum bil jannah, yang dijamin masuk surga. Qala, beliau bercerita. Baik, cukup panjang, maka tolong diperhatikan biar Anda tidak bosan. Ya. Sudah siap dengerin ya? Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Aku pernah mengalami sakit parah pada saat haji wada, lalu dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku sampaikan, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, saya sakit parah seperti yang Anda saksikan. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Sementara aku punya beberapa harta, dan nanti yang akan menjadi ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Punya satu-satunya putri yang nanti akan menjadi ahli warisnya Sa'ad. Afa atasaddaqu bithulutsai mali. Nah, daripada nanti anak perempuan ini saya tinggali harta kebanyakan, ya. Anak perempuan 1, warisannya berapa? Setengah. Nih, dapat apa? Setengah. Yang setengah kemana? Ke saudaranya mayit. Nah, saat berpikir, anak perempuan mong siji, engko nek rabi melu sing lanang. Kalau nikah ikut suaminya. Sudah ada yang menafkahi. Ya sudahlah, enggak usah banyak-banyak ditinggali. Begitu ya. Makanya perempuan jangan banyak megang harta. Engko ndak kelologen. Sehingga warisan perempuan setengahnya laki-laki. Saat berpikir seperti itu, akhirnya beliau minta izin, bagaimana kalau aku sedekahkan sepertiga hartaku? Maksudnya apa di sini? Berwasiat 2/3 dari hartanya. Qala, Nabi SAW mengatakan, la, enggak boleh. Kamu enggak boleh berwasiat 2/3. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau setengahnya, kata Nabi SAW, la, enggak boleh. Wa qultu fathuluth. Sepertiganya, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, ats-tsulutsu watstsulutsu katsir. Sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sebuah pesan. Innaka intadhar warasataka aghniya'a khairun min antadhara alatan yatakaffafunan nas. Kalau kau mati meninggalkan ahli waris yang kaya, yang berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Yatakaffafun nas, lalu nyadong-nyadong. Yatakaffaf itu artinya angkat tangan, minta-minta kepada masyarakat. Sehingga daripada nanti anakmu ditinggali harta yang sedikit, terus mereka malah minta-minta, lebih baik kau tinggali yang lebih, sehingga mereka tidak minta-minta. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Dan tidaklah engkau memberikan nafkah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka tidaklah kau memberikan nafkah kepada keluargamu dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah, maka Allah akan memberikan pahala bagimu sampai ketika kau dulang istrimu, nyuapin istri yang kau letakkan di mulut istrimu, sehingga suami nyuapin istri dapat pahala jika niatnya ikhlas.
Kalau istri nyuapin suami dapat duitnya. Lebih gede mana? Fakultu, maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku akan ditinggal oleh para sahabatku? Mereka balik pulang dari haji wada, sementara aku ditinggal di Mekah. Saat merasa ketakutan ditinggal di Mekah. Kenapa takut? Takut ditinggal ke Mekah, takut ditinggal di Mekah itu kenapa? Padahal mati di Mekah mulia enggak? Tapi saat enggak pingin menetap di Mekah, beliau pingin balik ke Madinah. Sampai beliau tanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku akan ditinggal oleh para sahabatku? Karena beliau ini sahabat muhajirin. Dan muhajirin, sahabat yang hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah karena Allah, maka pantangan bagi mereka untuk mengambil kembali tanah Mekah. Pantangan bagi mereka untuk balik mengambil kembali tanahnya di Mekah. Walaupun dulu saat itu penduduk Mekah. Beliau dulu penduduk Mekah, kemudian orang penduduk Mekah jahat sama kaum muslimin, lalu kaum muslimin hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, pantangan bagi para sahabat untuk menarik kembali tanah wakafnya yang ada di Mekah. Kemudian Nabi SAW membesarkan hati Sa'ad. Innaka lan tukhallaf. Kamu tidak akan ditinggal. Fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa zdadda bihi darajatan wa rif'atan. Kau akan tetap bisa beramal dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah, sehingga akan semakin bertambah derajat dan ketinggian dirimu. Jadi maksud Sa'ad, Nabi SAW ngasih motivasi kepada Sa'ad, usiamu panjang dan kau masih bisa beramal. Setiap kali orang itu beramal, apa yang didapatkan? Derajatnya akan dinaikkan. Makanya dikasih usia panjang bagi mukmin itu akan menambah tingkatan derajat dia di surga. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan kau akan bertahan untuk hidup selama sekian waktu sampai ada sebagian orang yang mendapatkan manfaat darimu dan ada orang yang mendapatkan kerugian disebabkan kamu. Yang dimaksud di sini apa? Beliau akan memberi manfaat bagi kaum muslimin dan merugikan orang kafir. Dan itu terjadi pada saat peristiwa perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu perang apa? Penaklukan daerah Persia. Saat ikut dalam peristiwa perang penaklukan Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal waktu di zaman Nabi SAW sudah kayaknya mendekati ajal. Tapi kata Nabi SAW, usiamu masih panjang dan kau akan melakukan aktivitas hebat setelah ini. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, pertahankanlah pahala hijrah para sahabatku. Wala turaddahum ala aqabihim. Dan jangan kau kembalikan mereka ke belakang. Lakinil ba'isu Sa'ad ibnu Khawlah. Yang celaka adalah Sa'ad bin Khawlah. Baik. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bimakkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih karena Sa'ad bin Khawlah mati di Makkah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Padahal Sa'ad bin Khawlah termasuk muhajirin, tapi beliau meninggal kembali di kota Mekah. Baik, walhamdulillah. Cukup 15 menit. Seperti biasa di bagian akhir dari sesi kajian kita kembalikan kepada panitia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 3
tadi soalnya ada yang nyumbang buku, jamaah yang nyumbang buku ini selama 18 kesempatan. Jadi kita mau menjadi ini. Yang punya belum punya buku, mau silakan bertanya. Ya, di sana baju biru satu. Nah, yang pakai itu, dari depan semua di belakang dulu. Belakang. Nggak ada belakang, benar nih depan semua. Belakang nggak ada. Oke, ibu ya. Mulai dari Mbak yang dari situ. Baik, dulu Anda. Nanti perpindahan mikrofon di saat saya jawab. Ya, ibu dulu, ibu dulu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, Bu. Dibahas tentang Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang ditanyakan bedanya apa antara hadis ini dengan amal yang baik ya. Nah, caranya salah. Baik. Baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis ini sahih membahas tentang bagaimana amal yang diterima oleh Allah. Allah zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Amal yang baik itu yang gimana? Yang ikhlas. Yang tata caranya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perbuatannya baik. Jadi misalnya kalau bentuknya sedekah ya pilihan, bukan yang nggak doyan. Yang nggak doyan yang mana? Misalnya ya, suaminya pulang bawa aneka makanan, ya silakan. Yang doyan yang mana? Diambil. Sing ra doyan kayak notong tonggo. Nggih. Nah, yang seperti itu berarti tidak thayyib. Ada orang yang nyimpen makanan lama sekali di kulkas sampai beku. Nah, setelah dia merasa wah beku, dicokot kok alot, dikekno tonggo. Daging Idul Adha tahun kemarin, Syawal ini masih. Coba nyelip-nyelip di dalam kulkas yang paling dalam itu. Itu masih banyak ya, Masya Allah. Ini orang kok pintar banget kalau nyimpen ya. Sampai seisi rumah nggak ada yang tahu. Nah, ada orang yang merasa makanan ini sudah terlalu lama, akhirnya dikasihkan orang lain. Maka yang seperti ini tidak thayyib. Jadi thayyib bisa dari sisi hatinya, semangat pelaku. Thayyib bisa juga dari sisi tata caranya. Thayyib juga dari sisi kualitas amal yang diserahkan. Ya. Ada orang kaya kurban tapi sengaja milih kambing sing paling elek, golek sing murah dewe. Nah, ini kurang thayyib. Padahal dia mampu untuk beli yang lebih bagus. Paham insyaallah? Nah, berkaitan dengan orang yang salah dalam beramal tadi, karena dia tidak sengaja, semangatnya sudah bagus. Tapi karena dia tidak sengaja atau tidak tahu, maka dia dimaafkan. Dimaafkan kenapa? Tidak tahu. Sehingga ketika dia tidak tahu amalnya salah ya. Misal ya, orang kurban
pakai kambing yang sakit. Tapi dia nggak tahu. Yang sebenarnya kambingnya buta, ya. Kambingnya buta sebelah. Karena salah satu cacat yang menyebabkan kurban itu batal adalah buta sebelah. Kalau buta dua-duanya Pak, apalagi ya. Al-aura, Nabi SAW mengatakan di antara kambing yang tidak boleh dikorbankan adalah al-aura, kambing yang buta. Lah namanya kambing buta sebelah, berarti kan sebelah masih berfungsi. Saat dibeli dia nggak buta, dia bisa melihat rumput, bisa melihat makanan. Tapi orangnya nggak tahu kalau sebenarnya buta, sebab yang putus saraf di dalam. Nah, sarafnya putus. Ini satu matanya nggak berfungsi, tapi tidak tahu. Disembelih, sah atau tidak? Hah? Sah atau tidak? Sah. Gimana cara untuk meneliti kambing itu buta atau tidak? Ditakoni. Piye kabar Idul? Gimana caranya? Hah? Anda culek ke arah matanya. Didekatkan gini, kalau dia berkedip berarti nggak buta. Yaitu teori dokter hewan. Ini saya pernah diajak keliling, ayo tak ajak nih. Untuk ngecek buta dan tidak, dia bawa senter ya. Nah, dia bawa senter, dicek. Ada yang matanya agak sedikit putih. Apa namanya itu? Ya kalau orang seperti katarak ya. Ini sapi katarak. Tapi dicek, oh ini kok ada sedikit katarak. Nah, begitu dia gunakan jarinya untuk nyulek, ternyata kedip. Berarti tidak buta. Kalau misalnya diginiin kok nggak kedip, nah, berarti kemungkinan buta. Baik. Nah, kalau dia nggak tahu, tidak masalah. Karena salah disebabkan ketidaktahuan, tidak menyebabkan amalnya jadi batal. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Bias apa? Ya, kalau masalah kualitas kita sendiri kadang nggak bisa mengukur. Makanya dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Insya Allah saya sudah berusaha ikhlas, tapi juga saya nggak tahu. Mungkin kecampuran yang lain. Maka yang paling tahu tentang nilai amal hamba hanya Allah. Yang duduk di sini saja. Niatnya seragam atau beda? Warna-warni. Ada yang pengen dapat kitab, ya. Ada yang pengen nyari snack, ya. Ada yang cuman ketemu teman. Niatnya beragam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan kualitas lahir batinnya. Nah, selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kayak dia sudah tahu, banyak yang kasih tahu, ini salah loh kayak gini, tapi dia tetap lakukan karena nenek moyang bisa melakukan seperti amalan-amalan kita gitu, itu dihukuminya cuma tidak dapat pahala atau sampai didosa, dan dosanya kita kayak seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang bersangkutan sudah diberitahu amalnya salah, tapi tetap bertahan karena pertimbangan, ya, mungkin ya, ini adalah kebiasaan leluhur kami. Nah, ini sudah jadi budaya dan tradisi di masyarakat kami. Nah, kalau yang seperti ini kita nilai dia salah. Cuman untuk membuat dia berubah, ya butuh muqaddimah yang panjang. Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya. Terang saja ini online ya. Karena mungkin ada banyak pemirsa yang tidak sependapat. Menurut pendapat saya dan banyak kaum muslimin yang lain bahwa peringatan kematian itu dilarang. Peringatan kematian itu dilarang. Karena dalam Islam tidak pernah diajarkan, terlebih lagi ada larangan dari para sahabat untuk melakukan praktek peringatan kematian. Baik. Lalu ada orang yang tetap bersikukuh melakukannya. Alasannya apa?
Ini sudah menjadi tradisi. Nah, ketika ini sudah menjadi tradisi, sehingga tidak mungkin atau orang ini keberatan untuk menghindarinya, ya kita tetap nilai amalan itu salah, tapi yang bersangkutan punya syubhat sehingga tetap bertahan. Makanya butuh pengantar lebih panjang. Mungkin ada sebagian di antara jamaah yang dulu pernah kayak gitu. Ada? Oh, saya dulu pembela. Saya bahkan yang mengamini paling kenceng. Kalau Pak kaumnya amin amin, wah aku amin paling kenceng. Dan seterusnya. Walhamdulillah Allah kasih hidayah. Kemudian kita mulai sadar, oh ternyata praktek kayak gini itu tidak boleh. Sehingga yang seharusnya itu tidak dilakukan, sekarang kita berusaha untuk tidak melakukannya. Jadi ada penilaian amal, ada penilaian terhadap orangnya. Kalau amalnya kita nilai salah, nah, kalau orangnya kembali kepada apa latar belakangnya. Apakah karena latar belakang dia meyakini itu boleh, punya syubhat, atau latar belakang yang lain. Wallahu a'lam. Mbak yang baju biru ya yang duluan. Mbak yang baju biru yang duluan. Kita yang sudah dicatat tadi ya. Yang kerudung biru kok baju biru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Yang saya tanyakan, saya masih terngiang-ngiang dalam benak saya tentang hadis yang innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan kita itu tergantung kepada niat. Demikian juga setiap pahala itu, setiap pahala yang kita kerjakan itu tergantung kepada niat kita. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalnya niat utama kita itu terkontaminasi atau ternodai dengan niat-niat yang lain. Suatu contoh, misalnya kita niat awal, niat pertama kita adalah ngaji, menuntut ilmu di dalam kajian. Tapi kata orang sambil menyelam minum air. Jadi di situ kita bermuamalah, kita berjual beli. Nah, itu kan niat utama kita itu mau ngaji, tapi kok ada niat-niat lain sampai gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, misalnya kita kalau di daerah saya itu ada istilah tonjokan. Jadi kalau orang yang punya hajat mau nikah itu ditonjok, jadi tetangganya itu ditonjok, Ustaz. Nah, yang ditonjok itu otomatis tergerak untuk menyumbang. Nah, kadang niat kita itu kita nyumbang apa lillahi ta'ala atau karena kita ditonjok. Nah, seperti itu. Karena saya pribadi itu kan kalau ditonjok niat saya itu ini, Ustaz. Yang tonjok saya adalah jadi nominal di amplop kita itu tergantung kepada itu bagaimana ya caranya biar niat kita itu tetap lillahi ta'ala. Jadi niat utama kita misalnya mau menyumbang itu sedekah, dia tidak terkontaminasi dengan hal yang lain. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah ditonjok berapa kali? Enggak babak belur nanti. Baik, ini ada kasus. Ada orang yang beramal yang awalnya niatnya benar tapi terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Nah, sekarang bagaimana statusnya? Saya berikan rincian sebagai berikut. Pertama, jadi kita tulis niat terkontaminasi. Ngatur hati itu susah ya. Ya, termasuk kami sendiri ketika mengajar, ini ngatur hati itu susahnya luar biasa. Niat terkontaminasi. Yang pertama, niat yang murni ini terbaik. Tidak punya niat yang lain selain itu. Nah, itu yang terbaik. Ngapain kamu berangkat? Ngaji. Ada niat yang lain enggak? Enggak, saya cuma punya niat belajar, enggak ada yang lain. Ya. Sehingga walaupun disuruh bayar pun saya tetap bayar. Yang penting bisa belajar.
maka orang ini niatnya lebih bersih karena tidak ada kontaminasi. Yang kedua, niat yang tidak murni. Maka di sini lihat yang dominan. Yang pertama, jika dominan ibadah. Misalnya ngaji tadi ya. Niatmu apa? Ngaji. Terus ya sambil COD-an. Atau apa lagi? Ketemu teman, jualan, atau arisan dan seterusnya. Sehingga di kajian itu ada acara uborampe, tambahan-tambahan acara. Nah, maka lihat yang dominan. Jika dominan ibadah, sehingga walaupun nggak ada arisan, walaupun nggak ada snacknya, walaupun nggak dapat hadiah, walaupun tidak COD-an, tetap berangkat. Berarti yang dominan apa? Ngaji. Maka ini berpahala. Ya, meskipun tidak sehebat yang pertama. Yang kedua, jika dominan selain ibadah. Jika dominan selain ibadah. Kalau nggak ada arisan ya ora gelem mangkat. Jadi dominan niatnya apa? Arisan. Kalau nggak lagi jualan, jadi dia udah share tadi malam ya. Siapa yang mau pesan ini, pesan ini, pesan ini. Nggak ada yang pesan. Akhirnya dia nggak jadi berangkat. Karena nggak ada yang pesan teman-teman kajiannya. Maka yang seperti ini tidak berpahala. Ya. Sehingga misalnya ada yang pesan, wah ada yang pesan 1, 2, akhirnya dia berangkat dalam rangka apa? Nganter pesanan, COD-an. Maka dia berangkat tujuan utama untuk selain ibadah. Begitu? Nah, sekarang kita membahas tentang tonjokan. Kalau orang Jawa Timur namanya tinju. Iya betul, ditinju. Orang sini ditonjok. Hah? Ater-ater. Yes, apapun namanya ya. Orang punya hajatan, kemudian dia ngasih makanan kepada beberapa tetangga. Ditunjuk si A, si B, si C. Ini yang nanti akan ditonjok, yang akan dikasih ater-ater, yang ditinju. Nah, budaya kita mengajarkan agar tonjokan ini dibalas. Ya, tonjokan ini dibalas. Kalau nggak balas gimana? Digrenengi, dirasani, digunjing, wis dikai rametu. Jadi ketika nggak balas akan ada masalah sosial. Dah? Terus gimana Pak kalau kayak gini? Nah, ini namanya kalau dalam bahasa fikih muamalah, ini kajiannya fikih muamalah ya. Namanya hibah thawab. Namanya hibah thawab. Hibah yang minta balasan. Hibah yang minta balasan. Hukumnya apa? Boleh. Aku kasih kamu, tapi kamu harus balas ngasih aku. Itu namanya hibah thawab. Hibah yang minta balasan. Boleh. Nah, mengenai hibah thawab ini nggak ada pahalanya karena murni muamalah. Sehingga di sini bukan sedekah. Maka status hukumnya boleh sebagaimana praktek muamalah pada umumnya. Seperti tukar kado, nah, itu namanya hibah thawab. Aku ngasih kado ke kamu, kamu ngasih kado ke saya. Selama nilainya terukur, hukumnya boleh. Saya ulang, selama nilainya terukur, artinya masyarakat ngerti kalau ditonjok itu harus
ngasih berapa? Udah paham orang sini. Berarti nilainya gimana? Terukur. Ada tukar kado, nilainya gimana? Terukur, boleh. Misalnya tidak boleh melebihi 50.000, tidak kurang dari 40.000. Maka kadonya antara 40 sampai 50. Tukar kado seperti itu insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Baik, cukup insya Allah. Nah. Lebih satu buku lagi, boleh satu orang lagi kan? Baik, boleh langsung. Ini mbaknya di belakang. Oh, di belakang. Dari kasihan. Dari tadi jam berapa? Yang diajarkan ibu saya setiap mendapat uang atau gaji keuntungan itu dizakatkan 2,5%. Jadi mau berapa nominalnya langsung dikurang 2,5, dikurang dipotong. Hal yang seperti ini kan agak tidak bisa dilakukan. Ada namanya zakat profesi ya. Setiap kali nerima gaji langsung dikeluarkan 2,5%. Itu benar atau tidak? Jadi zakat profesi itu sah jika yang bersangkutan sudah punya harta senilai 1 nisab. Saya ulang ya. Zakat profesi itu sah jika yang bersangkutan sudah punya harta senilai 1 nisab. Sehingga kalau orang tua Anda atau suami Anda dia sebagai ASN atau karyawan apapun sudah punya tabungan 1 nisab. Sekarang 1 nisab itu 170 juta. Sudah punya tabungan 170 juta ya. Kemudian gaji dia tiap bulan dipotong 2,5 itu boleh. Tapi kalau belum punya tabungan 1 nisab, maka potongan 2,5% tadi tidak dihitung zakat, tapi dihitung sedekah biasa. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang di depan kayaknya tadi pengen nanya banget, silakan Bu. Singkat padat tepat. Langsung aja kawan. 1 menit. Pengen korban, beliau ninggalin duit enggak? Ada di celengannya, sehingga beliau pernah ngomong ke anaknya, nanti tolong belikan hewan korban. Pengen korban. Nah, wallahu alam. Kalau yang bersangkutan itu pesan sebelum meninggal, tolong nanti belikan hewan korban dengan uang seadanya, berarti itu wasiat. Nah, dan harus ditunaikan. Sehingga warisan ibu tidak boleh dibagi sebelum wasiatnya ditunaikan. Di celengannya ada duit sekian. Terus warisannya apa? Oh, warisannya ada tanah, ada rumah. Tolong kamu bayari kurbannya ibu dengan menggunakan warisan ini. Ya. Bisa kurban kambing dengan sesuai kemampuan. Niatnya untuk mayit. Ya. Ada ibu punya nama enggak? Nah, makanya nanti tinggal datang ke takmir, ini hewan kurban atas nama ibu siapa. Nah, nanti takmir sudah paham itu. Baik. Menjawab demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.